الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada malam hari ini kita akan sareng-sareng belajar tentang terkait dengan persiapan kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saat menikah tanggal pinten Bapak Ibu? Tanggal berapa? Saat ini tanggal 7 bulan Sya'ban. Okay. Ya. Insya Allah berarti 23 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Bapak Ibu saudara berbahagia, sebelum kita masuk ke materi, ada apa di bulan Sya'ban? Bapak Ibu saudara berbahagia, ada beberapa hadis yang Rasulullah SAW itu mewanti-wanti kita bahwa bulan Sya'ban itu yang fulunnas, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban itu bulan yang paling disepelekan oleh kebanyakan manusia. Karena apa? Karena bulan Sya'ban itu bainar Rajab war Ramadan. Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, kemarin bagaimana kita tahu bulan Rajab itu bulan yang luar biasa, termasuk salah satu dari bulan yang disucikan oleh Allah. 4 bulan yang disucikan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini bulan yang disucikan. Bulan Ramadan disucikan enggak? Bulan Ramadan itu syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Nah, kenapa kok manusia itu terlena? Ayaufulun nas, kata Rasulullah. Manusia banyak terlena di bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban itu di antara bulan yang disucikan oleh Allah dan bulan yang diberkahi oleh Allah, sehingga seolah-olah Sya'ban itu bulan sing biasa-biasa, tidak bulan yang istimewa. Makanya banyak orang yang terlena. Padahal Bapak Ibu saudara berbahagia, bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah itu dalam hadis, kalau bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Kalau bulan Ramadan itu bulan umatku, kata Rasulullah. Bulan umatku itu bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Buktinya apa? Salah satu buktinya adalah panjenengan nate mireng surat Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat
bersolawat, mendoakan kepada Nabi. Surat apa niku? Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Ahzab. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Untuk ibu-ibu nyun sewu, bulan Sya'ban ini bulannya di mana istri Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah, niki menyelesaikan Ramadan, puasa Ramadan yang tertinggal. Dan oleh karenanya Bapak Ibu, niki nyun sewu, ibu-ibu terutama dieling-eling kalau Ramadan kemarin masih tertinggal puasa, dereng nyarutang, niki cepet-cepet disarutang ini bulan Sya'ban. Ibunda Aisyah niku mengganti puasa Ramadan yang tertinggal itu di bulan Sya'ban. Bukan karena apa-apa, karena beliau sibuk melayani Rasulullah SAW. Nah, tapi juga bapak-bapak misalnya kok tesik wonten kemarin masih hutang puasa Ramadan, niki monggo segera diselesaikan ini di bulan Sya'ban ini. Baik Bapak Ibu saudara berbahagia, kita akan memasuki materi terkait dengan manasik Ramadan. Bapak Ibu saudara berbahagia, nyun sewu, Ramadan itu tamu yang luar biasa, tamu yang agung, tamu yang membawa oleh-oleh yang luar biasa. Bapak Ibu nyun sewu, selama hidup panjenengan griyone tak nate ditamoni sinten yang paling istimewa? Selama ini rumah kita pernah didatangi tamu yang istimewa sinten? Sinten Pak? Oh, Pak Lurah. Oke. Sinten melih? Pak Lurah beton apa Pak? Bawa apa Pak Lurah ke rumah kita? Oh, betul 50.000. Pernah ada tamu yang datang ke tempat panjenengan betul durian Pak? Oh pernah? Pernah. Nanti betul apa melih Pak? Tamu yang datang ke tempat kita membawa buah tangan, itu kita pun seneng deh Pak. Seneng, apalagi buah tangannya adalah sesuatu yang kita sukai. Dari mau durian misalnya, wes pas pingin durian, tamune betul durian, durian Petro, wah tambah ya. Ini Bapak Ibu saudara berbahagia, Ramadan membawa rahmat, akan datang ke kehidupan kita dengan membawa rahmat. Padahal rahmat itu adalah sesuatu yang kita sangat-sangat butuhkan. Kelak kita akan masuk surganya Allah itu karena apa sih? Karena rahmatnya Allah. Bukan karena amal-amal kita. Karena rahmatnya Allah. Lah ini Ramadan menghampiri dalam hidup kita dengan membawa rahmat. Insyaallah. Apalagi yang dibawa oleh Ramadan. Bapak Ibu nanti kedatangan tamu yang kemudian tamunya matur, Mas sampai duit utang rak Mas? Nek duit utang iki tak kayak duit tak sarutangi. Nanti Ibu? Mboten nanti. Seringnya pripun Pak? Tamu dugi badhe ngutang. Mboten badhe bayari hutang kita. Nggih mboten? Ini Ramadan membawa datang ke kehidupan kita dengan apa? Badhe menghapus dosa. Padahal dosanya kita kathah napa kathah nemen? Kathah nemen. Kinten-kinten pripun Bu?
ini ada tamu yang mau menghapuskan dosa, itu seneng apa betul? Seneng. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Ramadan akan menghampiri dalam kehidupan kita dengan menjauhkan diri kita dari api neraka. Niki yang paling penting. Belum ada sejarah orang kedatangan tamu, kemudian tamunya menjanjikan kamu akan dijauhkan dari api neraka. Kalau tadi membawa oleh-oleh mungkin bisa, gitu. Kalau tadi nyun sewu mau membayar hutang kan mungkin bisa, meskipun itu meskipun sedikit lah, gitu. Tapi kalau ada tamu yang kok matur mau menjauhkan diri kita dari api neraka, itu tidak mungkin. Sudah dipastikan itu tidak mungkin. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara berbahagia, dari hal itu, berangkat dari pemikiran itu, kalau panjenengan tentunya harus punya persiapan untuk menyambut datangnya tamu yang luar biasa tadi. Bapak Ibu saudara berbahagia, terus persiapan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara berbahagia, nyun sewu, jadi kita akan membahas dulu tentang persiapan, persiapan datangnya Ramadan itu apa saja yang harus kita lakukan. Ternyata Bapak Ibu saudara berbahagia, ada 4 persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya tamu agung tadi. Sebelumnya Bapak Ibu saudara berbahagia, ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat Abu Umamah, bahwa beliau mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, perintahkan kepadaku satu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku sebab dari amalan itu. Ginten-ginten purun mboten Pak, Bu. Panjenengan mau dikasih tahu oleh Rasulullah dengan satu amalan yang kita akan mendapatkan manfaatnya dari amalan itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW itu ditakeni seperti itu, Rasulullah menjawab, berpuasalah, kata Rasulullah. Fasumu, berpuasalah. Karena apa? Tidak ada satupun amalan yang setara dengan puasa. Bapak Ibu saudara berbahagia, poso niki memang luar biasa. Amalan yang luar biasa niki poso. Karena apa Bapak Ibu? Karena poso niki ibadah yang sangat personal sebetulnya. Hanya Allah dan yang mengerjakan yang tahu. Orang lain tidak akan tahu Pak. Kula panjenengan poso napa mboten niku tidak akan tahu Pak. Ketoke kluntrak-kluntruk, lemas-lemes jebul, nah mboten poso. Tapi ketoke niku wonge seger buger, mboten kluntrak-kluntruk jebul puasa. Coba, tidak ada ibadah lain selain puasa Pak. Yang itu hanya Allah dan pelakunya aja yang tahu. Sholat, sholat orang lain tahu Pak. Apalagi kalau sholat jamaah, orang lain tahu. Kenapa boleh? Baca Quran, orang lain tahu. Kenapa boleh? Sodako, infak, sesembunyi-sembunyinya kita, orang lain pasti tahu. Meskipun nyun sewu saat ini sakit infak sodako lewat banking, transfer, kita tidak usah ngasih tahu penerimanya. Kalau kita transfer untuk sodako infak, setelah dia ngeprint ada laporannya. Nanti seminggu lagi baru tahu kalau kita transfer, baru matur nuwun. Nah berarti kan tahu.
Haji, wah napa melih? 7 tahun belum berangkat mawon, bodoh ngerti. Nggih mboten? Nah, kalau puasa, enggak ada yang tahu, Pak. Makanya kalau Rasulullah dalam hadis kursinya itu Allah berfirman, as-saumu li. Puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri akan memberikan pahalanya. Ini karena puasa ini ibadah personal. Enggak ada yang tahu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu saudara bahagia, puasa ini bisa dijadikan ibadah amal yang berkualitas dalam hidup kita. Karena apa? Karena tidak semua orang tahu kita melakukan ibadah itu. Bapak Ibu saudara bahagia, ada 4 persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan ruqyah. Persiapan hati. Hati kula panjenengan ini disiapke temenanan. Bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan suatu ibadah yang diwajibkan kepada kita. Bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa yang itu hanya untuk Allah semata, bukan karena yang lain. Napa wonten poso karena yang lain? Banyak, Pak. Ada yang puasa karena pingin sekti. Ada yang puasa karena nyun sewu anake ujian. Orang sepuhnya, orang tuanya poso. Mosoni anake ben sukses. Nah, itu kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Ini karena salah memahami hadis, Pak. Salah satu keutamaan puasa itu adalah ketika kita puasa, doa-doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan puasa, doanya mustajab, ndonga ben anake lulus, nggih lulus temenan. Tapi niatnya bukan mosoni anake ben lulus. Ada lagi nyun sewu poso karena pingin langsing. Wah, iki bobote wis mundak 3 kilo poso misal. Niki karena bukan karena Allah. Nyun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, wonten sing nate operasi? Mau nate operasi, Pak? Dereng. Jenguk wong operasi nate? Nate. Tiang operasi niku sadèrèngé operasi ken apa? Ken poso. Posone karena Allah apa karena dokter? Karena dokter. Makanya Bapak Ibu berbahagia, mulai saat niki kita siapkan hati kita lah. Bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan satu ibadah puasa ini karena Allah semata, bukan karena yang lain. Ini penting. Pripun cara nih mempersiapkan ruhiyah ini gimana caranya? Mulai saat niki berarti berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau tadi nyun sewu poso niku seperti tamu, kita berusaha untuk menjadi tamu yang disenangi oleh tuan rumahnya. Panjenengan nek kedatangan tamu pakaiannya compang camping, 3 dinten mboten mandi, aromanya mboten eco, seneng mboten, Pak? Terus pripun nek mboten seneng? Wis piye carane ben cepet bali, nggih ta? Nah, ini kita mau kedatangan tamu yang luar biasa, biar tamunya itu senang, ya kita harus mempersiapkan betul, Pak. Terutama hati kita siapkan. Kita menerima tamu dengan senang. Kita siapkan betul.
Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, persiapan ruhiyah dilakukan dengan cara kita berusaha mulai sekarang, masih 23 hari lagi, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah, ampun dilakoni. Caranya begitu. Ini pertama, persiapan ruhiyah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, persiapan fikriyah, persiapan akal. Meskipun nyuwun sewu kula panjenengan tiap tahun melaksanakan ibadah puasa, kita harus buka-buka melih, Pak. Ilmu-ilmu yang terkait dengan poso itu harus diilmoni teman-teman. Jadi kita harus berilmu dulu sebelum beramal. Sampai Imam Ghazali itu bikin buku judulnya Al-Ilmu Qoblal Amal. Ilmu dulu baru beramal. Karena apa? Karena kalau kita tidak berilmu rumiyin, nanti amalnya berantakan. Kita harus tahu Bapak Ibu, apa yang membatalkan poso niku nopo sih? Nek ngelak itu niku batalke poso bener, Pak? Betul. Nek ngentut teng banyu niku batalke poso bener? Wah, zaman riyen kan kados niku. Ojo ning kali. Nek ngentut ning banyu batal. Niki nopo bener? Oh, jangan-jangan sampai sekarang kita masih kepikiran seperti itu. Nek ngentut ning banyu batal. Nyun sewu Bapak Ibu, infus niku batalke poso bener? Infus itu batalke poso bener? Suntian niku batalke poso napa bener? Wah, wonten sing batal, wonten sing boten, ini perlu diilmoni. Bapak Ibu nyun sewu, nek suntian itu isinya obat anti nyeri, anti peradangan, itu tidak batalke poso. Tapi kalau suntian itu kok isinya vitamin, poso diinfus vitamin, nah ini batal nih. Tetes mata niku batal kayak poso apa betul? Batal betul? Nah tergantung. Ada tetes mata yang ketika diteteskan di mata, mungkin tenggorokannya pahit. Nanti Pak, nanti. Tapi ada tetes mata begitu diteteskan tenggorokan bukan pahit. Ya, sehingga panjenengan misalnya kok poso, kemudian kebetulan kok belean misalnya, terus ke dokter, matur, Pak saya masih puasa, pilihkan obat yang boten tekan tenggorokan, ke atas. Tetes telinga, batal ke poso apa boten? Tergantung apa? Tetes telinga tidak batal ke poso. Tidak ada tetes telinga yang bisa ke tenggorokan bener-bener. Nek tetes mata ada. Tetes telinga nggak ada. Pijetan itu batal ke poso betul Pak? Enggak batal ke. Meskipun nyuwun sewu pijetannya pakai napa refleksi misalnya nggih. Wah, direfleksi ini perutnya ben mboten kano, enggak batal. Nah, niki harus diilmoni betul. Bapak Ibu nyuwun sewu, kita juga harus tahu pripun sahure Rasulullah itu seperti apa, bukone Rasulullah itu seperti apa. Sahure Rasulullah itu pripun? Selama ini kita sahur jam pinten Pak, Bu? 3:30. Subuh jam pinten? 3:30. Sak jam.
Sahurnya Rasulullah niku kinten-kinten kita membaca 50 ayat sebelum subuh, Pak. Nah, berarti pripun? Berarti mulai saat niki dicoba baca 50 ayat niku pinten menit. Dicoba, Pak, mulai sekarang. Mungkin buka surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 50. Niku pinten menit. Lah niku sahuri. Berarti setiap orang benten-benten apa sami? Benten-benten. Dicoba mulai sekarang. Kalau misalnya kok moco Al-Quran 50 ayat itu 30 menit, ketika saat niki subuh niku jam setengah gangsal, berarti sahurnya jam pinten? Jam sekawan. Boleh tidak kita sahur jam 2? Jam 3 angsal? Angsal. Tapi kalau kita mau mengikuti sahurnya Rasulullah, ya, mepet subuh nih gua. Mendekati subuh nih gua. Kira-kira kita membaca 50 ayat. Bapak Ibu nyun sewu. Bukone Rasulullah pripun? Bukannya Rasulullah pribadi. Bapak Ibu saudara berbahagia, bukannya Rasulullah itu satu. Pakainya rutop. Rutop niku apa sih? Rutop niku kurma muda, Pak. Sing warnane kuning rada ijo niku. Oh, ndak ada rutop. Tamroh. Tamroh niku napa? Kurma sing pun mateng, sing biasanya kita lihat. Warnane napa? Coklat kehitam-hitaman. Niku tamroh. Oh, kok mboten wonten? Wah, niki teng Pagilaran napa jenenge? Rutop ndak ada, tamroh mboten wonten. Terus pripun? Air putih dulu, Pak. Baru yang lain. Selama niki kula panjenengan buka pripun, Bu? Kolok riyen nggih. Es buah. Napa boleh? Gorengan. Ini mana? Coba Bapak Ibu saudara bahagia, mulai besok puasa Ramadan besok ini harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Mulai dari sahurnya kita perbaiki. Bukannya kita perbaiki. Jangan yang sudah-sudah. Sahur Bapak Ibu secara ilmu niku makan sahur yang kita makan itu energinya dipakai 6 sampai 7 jam setelahnya. Ketika kita sahurnya jam 4 misalnya, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ngelih-ngelih wong poso niku jam pinten, Pak? Iya, jam 11 sampai 12 ini ngelih-ngelih wong poso. Ketika kita bener sahurnya jam sekawan, beres nih. Coba nek jenengan sahurnya jam 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jam 09.00 isuk pun lempe-lempe. Bapak Ibu saudara bahagia, ini harus kita ilmoni betul. Bagaimana nyun sewu ketika Rasulullah niku berpuasa, amal utama apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Amal utama nopo Bapak Ibu? Selama Rasulullah poso niku sing paling dipen-penke oleh Rasulullah niku nopo? Tadarus. Bahkan pernah ada yang bertanya pada Imam Ahmad bin Hambal itu ditanya oleh muridnya, ya Imam, lebih baik mana saya membaca Al-Quran atau saya berdoa? Luwih saya pundi, Pak? Maca Quran kalih ndonga luwih saya pundi? Kata
Imam Ahmad bin Hambal, beliau menjawab, lebih baik membaca Al-Quran. Karena apa? Kalau membaca Al-Quran, kita niku banyak kebaikan yang kita akan peroleh. Bayangkan satu huruf, 10 kebaikan akan kita dapat. Semakin banyak Al-Quran kita baca, berarti semakin banyak kebaikan yang kita dapat. Ndonga niku untuk mendapatkan apa sih? Kebaikan. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, berarti banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Monggo Bapak Ibu sekalian berbahagia, mulai saat ini kita mulai memperkirakan. Ini aku besok mau khatam berapa kali Ramadan besok? Mau berapa juz? Mau berapa kali khatam? Monggo berlomba-lomba kita baca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian berbahagia, nanti nyun sewu di dalam Ramadan ini ada waktu yang luar biasa, Pak. Ini mulai sekarang harus kita ilmuni betul nih. Setiap hari Allah itu memberikan waktu yang istimewa di sepertiga malam terakhir. Dari sepertiga malam terakhir itu ada waktu yang lebih istimewa lagi. Kapan itu? Waktu sahur. Sehingga nanti kalau kita sahur niku jam 4 misalnya, kok dahar niku selesai jam 4.10, jam 4:04, berarti masih ada waktu pinten? 15 menit. Jangan tidur. Ini waktu yang luar biasa. Apa yang dilakukan? Banyak istighfar. Di antara 5 tanda orang yang bertakwa itu, wabil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Bapak Ibu berbahagia, nanti ada waktu, tadi kan seharian misalnya seharian banyak baca Al-Quran. Tapi nanti ada waktu yang kita berdoa sing temenanan. Kapan itu? Menjelang buka. Menjelang buka ini waktu yang mustajab betul nih, Pak. Untuk kita berdoa. Saya dulu belum tahu ilmunya niku ketika umroh Ramadan 2000 berapa itu ya? Belum tahu ilmunya, Pak. Di depan saya kok nangis, samping nangis, belakang do nangis. Ini ngapain sih? Yang penting ngertos ilmu nih. Ternyata mereka memanfaatkan waktu mustajab untuk berdoa sampai nangis. Panjenengan nate ndonga sampai nangis nate, Pak? Bu. Dereng nate. Nate, Pak nggih? Nate. Pernah Pak Santo nggih? Nyuwun apa Pak Santo? Ndonga nganti nangis niku kita nyuwun apa coba? Jarang sekali kita ndonga kok nganti nangis niku, jarang sekali. Coba hadirkan hati kita Bapak Ibu ketika kita berdoa itu, kemudian kita sampai meneteskan air mata. Nah, makanya Bapak Ibu berbahagia, ketika mau Ramadan seperti ini, mulai saat ini mau ditulis, Pak. Doa apa, proposal apa yang mau kita inginkan itu mau ditulis mulai saat ini. Monggo. Antara suami istri dikomunikasikan. Niki arep ndonga apa? Jangan sampai ibu ndonga pengin Pajero, bapaknya ndongane Avanza. Bingung kan? Dikomunikasikan. Nah, kemudian tadi kalau satu pekan ada waktu yang istimewa, satu hari, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu masih ada waktu yang istimewa meleh. Kapan itu? Setelah asar, sebelum maghrib. Dalam satu tahun ada satu bulan yang istimewa, Syahrun Mubarak, yaitu bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu ada waktu yang lebih istimewa lagi. Kapan itu?
10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, niki sing kudu temenanan, Pak. 10 hari terakhir bulan Ramadan niki kudu temenanan. Kalau tahun kemarin kita belum iktikaf besok. Insya Allah di Masjid At-Taubah kita akan buka secara resmi nanti, karena lantai 2 sudah selesai semua. Kita buka untuk iktikaf, kita umumkan. Nanti kalau mau iktikaf yang full sakit, nanti tidurnya di atas, kalau mau ibadah di bawah. Bapak Ibu saudara bagian nyun sewu, kita fokus meraih ini, Pak. Fokus meraih Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung 83 tahun 3 bulan. Niki yang rawuh niki wonten mboten? Sing Mbah pinten, Mbah? Yuswane Mbah? 67. Ketoke pun sepuh jebul sik 67, Mbah. Ada yang 70? Oh, pinten, Pak? 72, Masya Allah. Ada yang sudah 80? Dari mana tuh? Nggak ada ya 80 gitu? 80 kurang. Kita beribadah di satu malam itu lebih baik dari 83 tahun, Pak. Bayangkan umur kita nggak ada yang sampai 83 nih, Pak. Kita pripun, Pak? Mau kita manfaatkan apa mboten nih? Manfaatkan. Sayangnya Allah tuh merahasiakan kapan malam Lailatul Qadar itu. Tapi yang jelas malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Sehingga 10 hari terakhir malam-malamnya kita bangun. Jenenge bangun itu nggih mboten nyari. Manfaatkan malam-malam 10 hari itu untuk ibadah sing temenanan. Kita tinggalkan rumah kita, nggih ibadah sing temenanan. Bapak Ibu saudara bagian, nyun sewu yang jarang dibahas di malam Lailatul Qadar itu, ternyata malam Lailatul Qadar itu malam pembaharuan takdir. Takdir kita setahun yang akan datang bisa dirubah di malam itu. Takdir nopo? Niki, surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 4. Ini dalam tafsir At-Tabari juz 22 halaman 8, di sana disebutkan dia Lailatul Qadar. Adapun malam Lailatul Qadar itu yuqdo, ditetapkanlah fiha amrusana, seluruh perkara di tahun itu. Kulliha, semuanya. Mayyamut, siapa yang mau dimatikan? Yang mau dimatikan di tahun itu siapa nih? Ditulis saat malam Lailatul Qadar. Wa mayyulat, siapa yang mau dilahirkan? Wa mayyu'azzu, siapa yang mau dimuliakan? Wa mayyudillu, siapa yang mau dihinakan? Wasairu umuris sana, dan seluruh perkara-perkara setahun yang ke depan niku ditetapkan di malam Lailatul Qadar, termasuk rezeki kula panjenengan. Sehingga Bapak Ibu saudara bahagia, monggo nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan jangan terlena. Orang itu pada menanti-nanti datangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena ada waktu yang istimewa. Yang sekali lagi, yang kemarin belum iktikaf, tahun ini harus iktikaf.
Kemarin banyak pertanyaan yang masuk, Pak, pripun nek kan kula biasa masak buat keluarga, masak untuk sahur, boleh enggak iktikaf di rumah? Bapak Ibu saudara bagian nyun sewu, iktikaf itu secara pengertiannya adalah berdiam diri di masjid. Masjid yang bagaimana yang bisa digunakan untuk iktikaf? Satu, yang paling utama ya Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Karena dulu Nabi iktikafnya di Masjid Nabawi. Ketiga, Masjidil Aqsa. Yang keempat, Masjid Jami. Masjid Jami itu masjid yang biasa digunakan untuk sholat Jumat. Terakhir Bapak Ibu yang kelima, masjid yang biasa digunakan untuk sholat 5 waktu. Berarti pripun? Di musola boleh? Enggak? Boleh. Minimal nih Pak. Sehingga Bapak Ibu saudara bahagia terus Kak wonten sing taken, Pak waktunya terus pripun? Monggo. Yang jelas malam itu jangan tidak iktikaf sama sekali. Karena tidak ada batasan iktikaf itu harus berapa jam itu betul-betul. Ya semakin lama kita iktikaf semakin banyak yang bisa kita kerjakan. Semakin banyak yang kita bisa lakukan untuk ibadah. Saged maca Quran, saged zikir, saged sholat, monggo. Kalau di Masjid At-Taubah ini jam 2 kita mulai sebelum jam 2 ibadah kiambak-kiambak. Jam 2 mulai tafsir Al-Quran sampai jam 3. Jam 3 biasanya yang tarawih malam mulai. Terus dilanjutkan dengan sahur bersama. Monggo, yang penting dalam 10 hari terakhir itu jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa. Kita bangun, kita niatkan untuk iktikaf. Nah, Bapak Ibu saudara yang ketiga adalah persiapan jasadiah. Jasad kita siapkan sing temenan. Karena apa? Karena Ramadan menciptakan siklus hidup yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Biasanya tidak pernah makan sebelum subuh, tapi niki sebelum subuh kita harus sahur, harus makan. Biasanya tidak pernah bangun di sepertiga malam terakhir, kita dianjurkan untuk bangun. Siklus hidupnya memang berubah, Pak. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, niki mulai saat niki pun disiapkan jasad kita. Yang kira-kira nyun sewu gadah penyakit mah, nah mulai saat ini disiapkan. Bukan hanya sekedar disiapkan obatnya, tapi disiapkan bagaimana ben mboten kumat mahnya. Pripun sih ben mboten kumat mahnya niku pripun? Satu, ikuti aturannya Rasulullah. Bukone wau niku lho. Nyun sewu bapak-bapak ibu-ibu, ketika panjenengan buka niku langsung santen, langsung kolok. Kolok niku santen niku natriumnya tinggi, Pak. Ketika perut kita kosong, kemudian natriumnya itu isi banyak natrium, yang terjadi adalah asam lambungnya naik, mai kuman. Niki masalahnya. Mungkin nek badhe kolok mungkin bar salat maghrib mboten apa-apa. Tapi ampun langsung kolok. Saya kolok ya lang kumat niku mai. Bapak Ibu saudara bahagia, mulai saat ini monggo kita siapkan jasad kita, fisik kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita persiapkan harta kita. Harta kita niki kita siapkan untuk menyambut datangnya tamu yang istimewa. Mulai saat ini disimpan.
niki arto yang mau dikeluarkan pas Ramadan itu disimpan, Pak. Tapi bukan berarti saat ini buatan sedekah, buatan infak, buatan. Saat ini tetap sedekah. Tapi nanti ada uang yang disimpan temenanan untuk dikeluarkan pas Ramadan. Bapak Ibu sebagian nyun sewu, biasanya nek Ramadan itu kebutuhan kita semakin banyak nopo semakin sedikit, Bu? Kayak nopo Pak semakin banyak? Ya karena sesuatu yang tidak kita butuhkan kita pen-pen, mengutamakan keinginan. Engkor dene suwek sithik diganti. Ngecat napa omahe dicat. Niku menghabiskan uang. Nanti ngecat ke rumah kan sakit bulan lainnya. Niki nek misalnya gak ada arto sudah gunakan untuk sedekah, untuk infak. Bahkan sampai Rasulullah itu kan ngasih motivasi yang luar biasa. Sapa wonge sing ngei wong buka poso, seolah-olah dia itu mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa mengurangi pahalanya. Berarti ketika kita kok maringi wong buka niku wong 50 misalnya hari itu, berarti sama saja kita poso 51 hari sama kita sendiri. Nah ini Bapak Ibu sebagian persiapan maliyah, persiapan harta niku penting. Ya. Bukan untuk apa-apa buatan. Biasanya nyun sewu begitu pas Ramadan niku semua kalau ada rencang yang di dealer itu namanya sepeda motor, mobil itu permintaannya naik. Karena nopo? Pas bodon itu ben anyar gitu. Mau ganti mobil motor nanti kalau pas bar Ramadan. Saat ini gak ada arto, gunakan kesempatan untuk sedekah, untuk infak. Bahkan nyun sewu menawi Bapak Ibu kok ada keinginan, ada rencana mau umrohlah di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan itu kata Rasulullah kahaji ma'ani, seperti haji bersamaku kata Rasulullah. Padahal Rasulullah pun wafat apa tesik sugeng? Sudah wafat. Sudah wafat 14 abad yang lalu. Tapi ketika kok kita nyun sewu umrah bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah. Napa mboten elok nih? Seperti haji pun luar biasa. Niki haji bersama Rasulullah. Ketika kita tawaf niku seolah-olah Rasulullah ada di sekeliling kita, Pak. Ketika kita sa'i itu seolah-olah Rasulullah ada di sekeliling kita. Jadi alhamdulillah besok Ramadan besok kita dari jamaah malam Rabu dan jamaah yang lain kita insya Allah akan berangkat 43 orang insya Allah. Kami doakan mudah-mudahan yang belum bisa berangkat tahun depan bisa berangkat. Entah bagaimana caranya Pak, terserah Allah. Ketika kita dalam hati niku pun orang mungkin temenan niku Pak. Tapi nek jenengan matur amin, optimis insya Allah Allah itu sesuai prasangka kita Pak. Kemarin di Jogja itu ada kisah yang luar biasa Pak. Kisahnya niku Bapak Ibu niki mau umrah Ramadan besok ini Pak. Terus saya belum tahu persis namanya lengkapnya sinten. Bapak-bapak itu ceritanya nyun sewu sering Pak ngeresiki halamannya orang Pak. Jadi dia rumahnya sampingan dengan orang, dengan rumah itu nggak dipakai Pak.
rumahnya niku gadane tiang Jakarta. Tapi dia tiap hari niku nyaponi halamannya rumah itu terus. Karena napa? Karena wonten wit napa? Pelem. Ada wit pelemnya, kemudian daunnya niku pada berguguran terus. Nek mboten di napa saponi tiap dinten niku kotor. Tiap hari dia nyaponi, Pak. Bapak Ibu, nyun sewu, suatu saat orang yang punya rumah sampingnya itu datang ke Jogja. Kemudian biasanya kalau dia datang itu paling cuma 2 hari, 3 hari terus pulang lagi ke Jakarta. Kemudian ketika dia datang ke Jogja, mau pulang ke sana ke Jakarta lagi, biasanya ini kok mau dikunci semua gemboknya, listrik dimatikan segala macam. Lah niku dilalah listriknya itu nggak dimatikan. Yang terjadi nopo? Hari keberapanya itu kok dia lagi nyaponi, kok ada api. Dia mau masuk dikunci, tapi karena dia tahu pemiliknya masih di Jakarta, akhirnya dia masuk, Pak, lewat apa? Lewat tembok pagar. Setelah dilihat, jebulnya dari apa? Colokan listrik yang nggak dicabut, Pak. Terus dia bilang sama anaknya, akhirnya nah ini salah satu ilmu nih, Pak. Misalnya kok ada kebakaran, niku toyo dikasih sabun, Pak. Umplu ini ku matikan air nih, matikan api nih. Tapi ini air tok kadang-kadang malah membesar. Nah, dia air, kemudian dia sabun, umplu kathah niku terus disiramke. Alhamdulillah sing bagian dapur sama kobong nggak bisa diselamatkan, tapi rumah utamanya terselamatkan. Kemudian akhirnya yang punya rumah datang tahu, kenapa, Pak? Bapak mau minta hadiah apa? Oh enggak. Bapak sudah haji? Belum. Bapak pernah ke tanah suci? Belum. Ya sudah, ini kalau haji Bapak kelamaan, Bapak usianya sudah 63, saat ini saya hadiahi Bapak umroh. Apa dia berpikir, Pak, kalau seandainya dia tiap hari nyaponi niku mau dihadiahi umroh? Apa dia berpikir kalau dia nyun sewu tadi nyiram ke toyo niku dia mau dapat hadiah umroh? Enggak. Tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika ibadah itu kita lakukan dengan ikhlas, itu hasilnya keajaiban. Keikhlasan itu buahnya keajaiban. Makanya Bapak Ibu saudara berbahagia, monggo sekali lagi ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kita lakukan dengan ikhlas karena Allah semata. Nanti Allah akan memberikan keajaiban hidup pada diri kita. Demikian Bapak Ibu saudara berbahagia. Mudah-mudahan ini wonten manfaatipun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang murkai. Mudah-mudahan hidup kula panjenengan hidup sing manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Monggo Bapak Ibu saudara berbahagia, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.